ini kan tentu harus terkait dengan kebijakan atau mungkin terkait dengan pusat ya. Nah, kira-kira menurut Pak Nakasson Indonesia, bukan di Papua, bukan lain. Ini termasuk di Oh Indonesia. iya, pasti. Jadi apa yang kita butuh di Papua perlindungan harus Indonesia atau kementerian harus bantu. Jadi mungkin teman-teman tim kalau ikutin apa yang kami hari ini diskusikan, mungkin mereka bisa tertawa juga, tapi bisa sedih juga, tapi bisa senang juga, Pak. Suka dukanya Ya, Pak. suka dukanya di lapangan, Pak. Selamat malam rekan-rekan Kopi Tarik, berjumpa kembali dengan kami di podcast Kopi Tarik. Sebuah ruang narasi bagi kita untuk bercerita, menyampaikan informasi terkait apapun isu maupun persoalan-persoalan di negeri ini. Pada malam hari ini kami kebetulan dikunjungi oleh dua orang teman dari Provinsi Papua Pegunungan. Hadir pada malam hari ini ada Pak Haris Aso. Ya, Gimana Pak kabarnya? Pak. Sudah berapa hari Pak di sini? Terima kasih, Pak. Kami 2 hari, Pak. Sudah 2 hari. Ya. Kemudian ada Pak Nakasson Jikwa. Yikwa ya. Beliau adalah Kepala Dinas Divkominfo Provinsi Papua Pegunungan. Kalau Pak Haris ini adalah pelaksana bidang aplikasi dan informatika. Sebelum kita bicara tentang pembangunan Pak di Papua Pegunungan, sebagai Papua yang baru terbentuk ya, kalau tidak salah 2023 Pak ya, 2023. Nah, sejak terbentuknya ini menurut Bapak gimana Papua Pegunungan? Silakan Pak Haris atau Pak Nikon mungkin mau menyampaikan kira-kira gimana ke depannya ini dengan provinsi yang saat ini. Silakan Pak Haris mungkin. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam dan juga selamat malam pemirsa yang ada di rumah bahkan di luar. Saat ini kasih kesempatan kepada kami untuk dari Kopi Tarik ya. Ya, Kopi Tarik. Ya, Kopi Tarik yang sangat luar biasa memperluangkan untuk kami menyampaikan hal-hal yang terkait untuk pemerintahan di Provinsi Papua. Kami menyampaikan terima kasih dan pertanyaan yang saya Pak Moderator untuk sampaikan kepada kami bahwa untuk secara garis besar untuk pemerintahan Provinsi Papua itu terbentuk dari tahun 2023 Pak ya. tahun 2023 dan itu ada 4 do baru itu di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan dan juga Papua Barat. Berapa kabupaten itu Pak? Kalau untuk kita di Provinsi Papua Pegunungan itu 8 kabupaten. Oke. Iya, 8 kabupaten dan kehadiran provinsi ya terima kasih dari pemerintah pusat bisa memekarkan untuk kami Provinsi Papua Pegunungan. Dulu kita sama-sama dengan Provinsi Papua, tapi begitu memekarkan untuk kita Provinsi Papua Pegunungan sehingga pemerintahan untuk Provinsi Papua ini bisa berjalan. Berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Betul. Ya, itu bisa berjalan baik dari dari gubernur yang pertama Pak Nikolaus Kornombo. Oke. Itu PLT pertama. Terus ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Terus yang kedua Pak Pelis Wanggai. Iya. Terus itu PLT. PLT. Terus yang gubernur yang sekarang definitif itu Pak Dr. Payon Tabo ya. Pak Dr. Payon Tabo. Terus dengan Pak Wakil Gubernur, Pak Dr. juga Pak Ones Pahabol. Oke. Iya, mereka yang jadi definitif tahun ini. Tahun ini ya. 2025 Pak. Papua Pegunungan ini kan identik dengan apa ya Pak ya? Tempat yang menurut cerita ya kan orang kalau nggak ke Papua Pegunungan tuh kayak gimana gitu ya. Nah, bisa Bapak ceritakan Pak Haris ya. Baik, terima kasih banyak. Saya rasa seluruh Papua ini memang semua alam potensi yang ada itu sangat menarik semua. Luar biasa Pak. Luar biasa, Tuhan siapkan yang kekayaan luar biasa, alam yang luar biasa, orang yang luar biasa. Iya betul. Iya Pak. Kalau saya rasa bahwa pemimpin-pemimpin Papua Pegunungan yang memimpin di mana itu selalu pertumbuhan ekonomi bahkan pemerintahan itu bisa berjalan baik Pak. Berjalan dengan baik. Baik.
Contohnya di Provinsi Papua, Ya, Indo, waktu Papua kepemimpinannya Indo. Gubernur Pak Lukas NMB, ya, ya dia banyak toborosan yang banyak dia lakukan. terobosannya. Ya, terobosan pembangunan yang dilakukan itu banyak hal. Ya, ya. Itu Misalkan salah satunya. salah satunya itu dia buat jalan Oh tol. ya. Ya, orang bilang sekarang jembatan merah. Jembatan Itu merah. Jembatan Jokowi. Ya, Nah, itu mereka sampaikan. Betul. Pak. Terus buat lapangan sepak bola, Stadion. Stadion, Stadion. iya. Ya. Stadion yang dia bangun itu kan standar internasional. Standar Pak. internasional ya. Iya. Terus pembangunan kantor gubernur sampai bisa bangun sampai sekitar 5 lantai ya, 5 lantai. Oh, Betul. tinggi ya. 5 lantai dan perubahan sangat besar. Perubahannya sangat besar ya. Sangat besar sekali. Kalau secara apa ya? Secara ekonomi mungkin Iya. gimana Pak? Kalau ekonomi Dengan adanya pembangunan seperti itu mungkin Iya, sudah ada kalau- perubahan yang Iya, betul. signifikan. kalau masalah ekonomi untuk Provinsi Papua lancar, Lancar ya. aman. Tapi kalau untuk Provinsi Papua Pegunungan kita mengalami itu satu akses. Oh, soal Itu akses. aksesnya itu hanya penerbangan saja. Oh ya, belum ada yang di darat Pak ya? Terus yang lewat darat ini kebetulan Presiden Pak Jokowi sudah dibuka. jalan. Sudah jalan. Sekarang lagi pengaspalan Pak Oh, antara aspal. Jayapura dengan Provinsi Papua ke Provinsi Papua Barat. Provinsi ke Papua Pegunungan. Jalan sudah Artinya tembus. aksesnya sudah dibangun ya? Ya, sudah Sedang dibangun. berjalan. Ya, sedang berjalan. Oke. Sudah lagi Berarti pengaspalan. nanti ke depannya tidak hanya udara, toh? tapi melalui Ya, darat. melalui darat Ya, juga ya. betul. Memang potensi Papua Pegunungan ini luar biasa ya Pak. Ya, Karena di sana ada yang namanya potensi budaya ya. betul. Ada suku Dani di situ. Ya, betul. Ada lembah Balian. Balian. Ya kan, ini kan sangat dunia internasional pun tahu, Pak. Iya, betul. Artinya ketika orang-orang turis dari mancanegara, Ya, mereka kadang-kadang itu yang dicari, Pak. Iya, betul. yang otentik. nilai otentiknya Nilai tertentu. otentiknya. Betul. Nah, menurut Pak Aris gimana? Saya rasa namanya festival budaya di Lembah Baliem, Ya, Lembah festival Agung, budaya Pak. ya, itu sangat otentik Pak. Ya. Dan sekarang di tamu-tamu dari luar negeri itu selalu mengunjung ke kegiatan festival Kegiatan itu. Ya, itu jadi festival tahunan ya. ya festival tahunan. Kunjungannya tuh sampai ke luar negeri. Iya, pengunjungnya. Dan saya melihat bahwa saat kegiatan terjadi itu tamu-tamu mau menginap di hotel pun full Pak. Oh. Penuh, Pak, ya? Iya, Pada saat full. itu. Jadi kadang-kadang mereka pergi itu ke tempat-tempat ya masyarakat di Honai pun mereka iya. bersedia. Rumah-rumah Rumah-rumah adat. adat, Rumah-rumah adat juga. Rumah-rumah adat pun mereka bersedia untuk menginap. Untuk menginap. Menarik ya. Luar negeri ini. Dan saya pernah layani orang dari California, Amerika bagian Amerika ya. bagian barat ya. Ya, ya. Itu dari California, dia seorang pilot juga. Dia mau mengikuti untuk festival, tapi karena tempat penginapan di hotel itu penuh, akhirnya saya layani dia di rumah saya. Oh. Yang satu minggu dia bermalam di rumah saya Pak. Malah suka dengan Dia hal-hal lebih suka seperti lagi. itu ya. Lebih suka kan. unik dengan Dibanding yang ada hotel. di situ. Ya, itu. Karena jarang ditemui itu Pak. Betul, Seperti itu betul. kan. Ya, ya. Jadi kita siapkan makanan pun makanan alami yang kami biasa makan. Ya ada. Ubi, Oh iya. sayur, tapi bentuk bakar batu yang kita siapkan, itu pun dia makan. Pak. Ya. Dan itu memang tidak bisa didapatkan di tempat lain, Pak. Betul, betul. Pak. Hanya ada di Papua Pegunungan. Iya, gitu kan. betul. Jadi festival budaya yang di Lembah Baliem di Papua Pegunungan di Jaya, Oke. itu setiap tahun diselenggarakan itu tamu-tamu dari luar negeri banyak yang mereka akan ikut kegiatan itu. Sebelum itu mereka dihubungi langsung. Oh begitu. Sebelum kegiatan ada mereka akan mau ikut berapa tamu itu mereka mulai daftarkan begitu. Ekonomi ada festival seperti itu cukup berdampak, Pak. Di situ Ke masyarakat. luar biasa Pak. Di Ya. situ kalau pemerintah buka kegiatan seperti itu masyarakat dirasakan Pak. Oh. Dirasakan apa hasil budaya mereka. Saat mereka penampilan Penampilan Ya, perang-perangan, seni. Oh ya, tari-tarian. seni lah ya, tari, Iya. musik. Nah, itu kan uang pembinaan-pembinaan dari pemerintah disiapkan. Iya, iya, iya. Ya, aksesoris budaya mereka pakai, Iya, iya. tapi uang pembinaan ada. Ada uang Iya, pembinaan. pembinaan. Ada yang masuk ke juara 1 juga, ada yang juara 2, juara 3. Oke. Tapi pembinaan-pembinaan lain yang tidak juara juga diberikan begitu. Selain ekonomi Pak Haris atau Pak Nakason,
kira-kira pembangunan yang di ke depan ini Pak, khususnya telekomunikasi. Kalau nggak salah saya kan di sana itu ada palaparing ya, pembangunan palaparing. Mungkin Pak Akason bisa bercerita Pak, Terima kasih Pak. dampaknya atau apa seperti apa gitu. Selamat malam. Malam Pak. Ya, ini benar. Ini kita di Papua Pegunungan. Papua Pegunungan ini semua seluruh di Indonesia. Semua itu pembangunan jaringan ini. Oke. Semua memang ada di dalam laut atau di darat. Memang semua ada. Ada. Oke. Semua ada semua ada. Tapi kita di Papua Pegunungan ini sulit. Agak beda Pak ya. Agak beda. Ada di Papua Indo dan berapa yang 3 dok. Iya. Nah, saya termasuk di Papua ini memang semua yang 3 dok ada, tapi kita di Papua Pegunungan ini masih belum. Tapi sudah ada persiapan Pak untuk sana. Nah, ini kita sudah mulai persiapan ini. Jadi ini kita butuh sekali. Jadi saya sebagai kepala dinas Kominfo yang provinsi Papua Pegunungan. Iya, yang provinsi ya. Nah, Pak Gubernur kepercayaan saya. Oke. Nah, jadi ini rencana saya mau jaringan yang batik ini harus di Jayapura harus bawa ke Wamena. Oke. Nah, kira-kira 500 km. Oh, jauh juga ya. Jauh ya. Jadi kemarin kita di Indo. Ya. Jadi kita di Papua sulit di pemerintahan. Nah, Kesulitannya apa Pak? kesulitannya mau laporan. Ini harus kita ikuti di provinsi Indo di Papua. Birokrasinya atau gimana? Birokrasinya, ya. Oke. Itu di Papua Pegunungan. Di Papua di Indo. Papua Indo. Ya, Papua Indo. Papua Pegunungan ini sangat perlu sebetulnya. Sangat perlu. Sangat perlu. Jadi karena itu kita harus mau pembangunan optik ini kita harus bawa ke Wamena. Di Papua Pegunungan. Ya. Jadi kalau tempat lain sudah ya. Tempat lain sudah. 3 dok sudah ya. Sudah lengkap lah ya. Sudah lengkap. Oke. Hanya tinggal di Papua Pegunungan. Rencananya mulai dibangun atau gimana Pak? Rencananya mulai dibangun. Tahun ini ya? Tahun ini. Oke. Nah itu kira-kira manfaatnya gimana Pak untuk masyarakat sendiri? Untuk manfaat. Khususnya di tempat Bapak ya, di Provinsi Pegunungan ini. Di Provinsi Pegunungan dan kami ada 8 kabupaten. Nah ya, 8 kabupaten ya. Ini butuh betul. Jadi kita tujuannya mau di 4 kabupaten dan di Provinsi Papua Pegunungan. Oke. Ini ibu kotanya Wamena kan? Wamena ya. Artinya ibu kota provinsinya Wamena ya. Untuk saat ini memang infrastruktur seperti itu sudah ada Pak? Maksudnya sudah berjalan belum Pak? Infrastrukturnya sudah mulai jalan. Sudah mulai jalan. Ya artinya khusus untuk komunikasi ya. Iya. Mulai jalan, tapi ada kendalanya itu jaringan. Oh, jaringan. Jadi kalau ditambah dengan jaringan optik mungkin akan lebih ini lagi ya, memperkuat lagi ya. Oke, baik Pak. Pak Nakason. Nah, kira-kira kalau sampai saat ini yang sudah diupayakan apa aja Pak? Untuk sampai ke rencana seperti itu. Kalau diupayakan itu kita harus jaringan ini. Jaringan. Jaringan pembangunan optik. Kalau dari pusat sudah oke ya Pak? Ada kendala atau gimana? Atau sudah mulai ini? Ada. Nah, ini kan tentu harus terkait dengan kebijakan atau mungkin terkait dengan pusat ya. Nah, kira-kira menurut Pak Nakason gimana? Prosesnya seperti apa juga? Ini prosesnya kan kita Indonesia. Bukan di Papua, bukan lain. Ini termasuk di Indonesia. Oh iya, pasti. Jadi apa yang kita butuh di Papua Pegunungan harus Indonesia atau kementerian kita harus bantu. Iya. Kerjasama. Karena bagian dari Indonesia toh. Bagian dari Indonesia, bukan yang di Papua ini bukan lain. Apalagi ini provinsi baru yang perlu bantuan untuk berkembang kan. Tumbuh lah ya. Nah, itu. Jadi Indonesia kita harus bangun. Jangan
pusat saja tidak boleh. Atau di Papua Induk saja. Harus di Papua Betul. Pegunungan Harus itu ke tempat lain juga gitu ya. Ya, Atau diutamakan. diutamakan ya. Ya kita ini belum ada, jadi harus semua di kementerian, Oke. di semua kita harus diutamakan juga sama-sama. Kalau tidak, Sama lah, perlakuannya sama Ya, gitu ya. Apa yang dibutuhkan sesuai dengan Betul. kebutuhan, Betul. ya artinya dipenuhi lah oleh pusat ya Pak ya. dipenuhi oleh di pusat. Kalau melihat kondisi sebelumnya seperti sekarang ini, apa masih memang perlu ini Pak ya? Ya, Perlu perhatian besar, harus perhatian penuh. perhatian penuh. Penuh. Oh. Ya. Iya, betul. Didukung baik secara teknologinya, secara ekonomi atau bantuan Iya. biaya, anggaran-anggarannya gitu Pak ya. Iya. Baik. Begitu, Pak. Jadi Nah, Pak, itu saya Gimana Pak Aris? Mungkin bisa nambahin Pak Aris. Ya. Karena bagian ini optik ini sangat menarik Pak. Betul. Ya. Pak Kadis sudah sampaikan itu poin penting yang Ya. karena banyak hal yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Ya. bagi Provinsi Papua Pegunungan. Dan saya rasa bahwa dari kementerian baik itu Menteri dalam Komunikasi dan Digital Iya, Komdigi di Komdigi. Jakarta perlu perhatikan itu dengan Direktorat Bakti. Direktur Pusat harus diperhatikan itu pembangunan ini karena seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten sudah masuk Pak Oh ya. untuk pembangunan optik ini. Tapi khusus di Papua Pegunungan itu belum Pak. Belum sama sekali Sama atau sekali. memang sudah ada Pak? Berjalan. Belum sama sekali. Belum sama sekali Oh. Pak. Belum ada. Jadi sudah waktunya ya Iya. untuk sampai ke sana Betul. ya. Artinya pembangunan itu Betul. juga sama dengan provinsi lain ya. Betul Pak. Jadi Pak Kadis dengan saya pernah berangkat tanggal 18 September Oke. 2025. Hmm. Kita bertemu dengan Menteri Kementerian Kominfo. Komunikasi dan ya Komdigi di Jakarta dan ketemu juga di Bakti. Hasil mereka melayani kami dengan baik karena persoalan yang kami hadapi itu banyak hal yang kami harus selesaikan. Ya. Itu menyangkut sekarang kan pemerintahan ini dengan masyarakat. Ya. Itu kan mulai teknologi mulai canggih Pak. Ya, betul. Mulai canggih, perkembangan teknologi mulai berjalan. Ya. Tapi kalau kita Papua Pegunungan, ya mungkin teknologi lain macam Palaparing sudah dibangunkan. Oh, sudah. Terus tower-tower yang ini sudah dibangunkan juga. Hmm. Wifi berjalan tapi tidak mendukung Pak. Belum. Iya, belum tidak menyentuh. Oh, begitu. tidak menyentuh. Apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Tapi dari masyarakat sendiri siapa ya? Untuk Iya. untuk apa kan kalau dari pemerintah daerah saya yakin tentu inginnya sama dengan provinsi lain ya. Iya, betul. Dengan kondisi sosial masyarakat sendiri sebetulnya sudah siap ya, Pak? Karena masyarakat sekarang sudah mengerti Pak. Sudah mengerti. Tapi inti Ya. persoalan pemerintah tanggung jawab disosialisasikan. Oh iya, Disosialisasikan ke sosialisasikannya masyarakat. lebih Ya. ditingkatkan. Ditingkatkan, dipertajamkan untuk masyarakat. Ya, Supaya betul. mereka memahami betul. Akhirnya Manfaatnya apa? ya manfaatkan tujuannya. Terus ini permasalahan itu kita jelaskan semua. Ya. Akhirnya kalau Kalau di kita lapangan gimana Pak Aris? kalau di lapangan sebelum kalau kita pembangunan itu kalau dia masuk sebelum masuk saja Ya. tantangan berapa? Berarti kayak apa sih? Itu Seperti apa Pak kalau Aris? bagian ini Pak sangat menarik juga. Iya, gimana Pak Aris? Jadi mungkin teman-teman tim kalau ikuti apa yang kami hari ini diskusikan, mungkin mereka bisa tertawa juga, tapi bisa sedih juga, tapi bisa senang juga Pak. Suka dukanya Pak Iya, Aris. suka ya. dukanya di Iya. lapangan Pak. Jadi kalau teman-teman melihat kalau media ini, Yang sedihnya gimana nih Pak Aris? yang sedihnya itu Pak, setelah kita turun lapangan, karena diusir Pak, Oleh? oleh pihak warga Pak. Oh, apa karena kurang sosialisasi atau gimana? Ya, itu. Karena internet ini kan sebenarnya tidak ada pikiran untuk ini. Bayar untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Karena awam, ini persoalan apa yang mereka bawa begitu. Oh, Akhirnya karena diusir Pak, tim karena diusir Pak. artinya mereka berpikirnya ini apa gitu loh kan ya? Sampai tim hampir undur diri juga Pak. Oh gitu. Iya. Tantangannya berat juga Pak ya. Tantangan berat Pak, karena masyarakat di sana itu kan ada yang awam. Ya. Jadi ini masalah. Nah apa? itu kalau untuk bisa itu berjalan tentu harus banyak pihak yang dilibatkan Pak. Iya betul. Dari masyarakat sendiri ya. Nah itu biasanya Jadi, dengan gimana Pak? Pak, bagian itu saya pernah kepala bidang di penyelenggaraan e-government di Kominfo Kabupaten Jaya. Ya.
dan pembangunan untuk jaringan ini kami pernah urus tahun dari 2017, 18, 19 kita urus itu 1920 kita urus pembangunan itu, dan sebelum pembangunan ini urus strategi pemerintah yang kami buat, kami dipanggilkan semua kepala-kepala distrik. Kepala-kepala distrik asli diundang semua, dihadirkan oleh bupati, wakil bupati dengan semua OPD, pimpinan OPD di situ. Dibicarakan. Sekarang kita mau bangun tempat, mau bangunkan untuk pembangunan ini, masyarakat harus terima begitu. Ini karena pembangunan ini hibahkan dari pusat ke daerah. Berat juga ya untuk menyampaikan ke situ ya. Iya. Setelah itu yang bertanggung jawab untuk pembangunan itu adalah Dinas Kominfo Kabupaten Jaya. Dinas Kominfo Kabupaten Jaya. Nah, itu dia berperan ke masyarakat untuk cara bagaimana pembangunan itu akan jadi begitu, Pak. Mak, sebentar Pak Aris. Ini kan ada beberapa kabupaten, Pak. Ya. 8 kabupaten. Ya. Nah, program ini untuk seluruhan, Pak, sekaligus atau gimana? Ya. Sekaligus gitu ya. Ya, betul. Ya, berjalan di 8 provinsi itu tentunya. Iya, Pak. Jadi program Pak Jokowi ini kan seluruh Indonesia, Pak. Iya, seluruh Indonesia. Membangun tower jaringan Palaparing, terus tower-tower bakti, itu seluruh Indonesia. Tapi kita bagi Papua. Untuk Papua? Iya, kita bagi Papua di Kabupaten Jaya. Nah, itu banyak hal yang kami alami, Pak. Iya. Tapi kita bersyukur karena kita ibu kota, masyarakat sedikit ada memahami sedikit. Tapi kalau kabupaten-kabupaten lain dari Jaya itu lebih parah lagi. Betul. Itu betul-betul perlu apa ya namanya? Kesabaran juga kali Pak ya, menghadapi masyarakat kan. Jadi strategi yang saya buat strateginya itu saya panggilkan semua staf saya dengan tim, kita sama-sama bagian ini kita utamakan tingkat sosialisasi. Iya, jadi tim dengan pihak ketiga dengan kami Dinas Kominfo, kita bertanggung jawab dengan sama-sama kita turun lapangan. Turun lapangan, kedatangan kita itu yang kita sampaikan. Bahwa kita mau bangun jaringan. Sorry Pak Aris, saya potong. Kalau untuk keamanan gimana Pak? Kalau keamanan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Pekerjaan itu kalau masyarakat kalau mereka sudah mengerti apa yang kita turun sosialisasikan, mereka terima baik Pak. Baik ya. Iya. Ya. Tapi kalau gangguan keamanan kan kita sering dengar itu Pak. Ya adanya kalau pemerintah bilang gangguan organisasi. Nah itu seperti apa gimana Pak? Kalau saya rasa itu sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah kalau sesuatu pembangunan yang kita mau bangunkan, itu kan kalau kita menjelaskan tujuan kehadiran kami, tujuan pembangunan seperti ini, itu kan tidak ada konflik sebenarnya. Iya, tapi kalau langsung masuk, masyarakat juga bingung kaget. Wajar Pak ya? Iya. Berarti masuk aja ini kan beda kalau begitu. Kalau orang Jawa bilang sowan dulu lah. Betul Pak. Jadi ketemu dulu. Betul. Menjelaskannya. Iya, ketemu warga setempat, kepala-kepala distrik, kepala-kepala kampung diundang, seluruh masyarakat, tokoh gereja, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dihadirkan semua. Bahwa kita bicara pokok masalah ini untuk pembangunan di tempat distrik ini begitu. Akhirnya mereka juga kan punya pikiran. Jadi mereka akan tanggapi dan mereka akan kalau tujuan positif mereka terima sesuai dengan penjelasan kami. Ya, karena memang untuk pembangunan daerah mereka juga, mereka juga kan. Yang pengguna kan mereka. Iya betul. Pengguna mereka. Jadi waktu lalu kita begitu turun, saya turun ke Jaya itu ada sekitar 40 distrik Pak. 40 distrik. Iya, 328 kampung. Banyak ya. 328 kampung itu towernya tuh desa satu-satu, Pak. Oh ya? Iya. Jadi begitu saya turun, kalau sosialisasinya kalau masyarakat terima, itu saya langsung bangun, Pak. Oh begitu. Iya. Kalau mereka tolak ya saya kasih tinggal. Di pending dulu. Iya, di pending dulu. Sampai mereka betul-betul paham. Iya, yang memahami, begitu memahami, begitu rasakan internetnya, baru kita datang ke kantor, itu yang kita bangun. Jadi saya kalau sampaikan hal-hal seperti itu, saya bilang kalau kita mau bangun sesuatu, masyarakat kalau terima, baru kita akan bangun. Kalau tidak, nanti kita bangun yang terima dulu, supaya terima manfaatnya baik, dirasakan, mempengaruhi ke yang distrik lain. Ini waktu ini pembangunan kita dapat.
Kita rasakannya seperti ini. Akhirnya, oh berarti waktu kita tolak juga salah. Itu mereka datang ke kantor kembali. Minta maaf, kami sudah tolak. Kalau pembangunan internet lah ya, Iya. istilahnya internet. Nah, Betul. sampai saat ini masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Ah, Artinya meresponnya seperti apa? Apakah betul-betul sesuatu yang memang bisa menambah kemajuan mereka iya, atau gimana? betul. Kalau bagian itu sebelum kita bangun towernya itu, masyarakat mau teleponnya sangat susah, Pak. Oh ya ya. Itu untuk telepon iya, aja baru ya. Telepon saya susah. Ah, Di balik gunung susah sekali. ya. Dan mereka punya anak sekolah di Jakarta, di Jayapura, terus di kota studi lain. Mereka mau Oh hubungi ya, susah, Pak. ya, ya. Dan mereka saya lihat Anak-anak itu, yang iya. di luar Papua lah ya, Betul. di Jawa, atau Betul. di mana merantau gitu ya. Jadi yang punya HP itu selalu datang itu tempat-tempat yang ada signal. Oh, Iya, Oh, mereka gitu. datang tuh tempat-tempat signal, baru mereka telepon begitu. Pak. iya, iya, iya. Tapi begitu kehadiran pembangunan tower ini, Sudah ada perubahan, tidak ada ya? perubahan besar. Sudah ada perubahan besar. Iya, jadi mereka ada bisa- tinggal diperkuat lagi. Betul. Ya, Tinggal mereka bisa video call, Ya, ya, bisa di WhatsApp, ya. terus telepon biasa. Oke. Itu jadi sudah rasakan yang baru begitu. Iya. Sudah bagus, Pak. Karena kan kalau saya berpikirnya mungkin orang-orang di Jawa atau di sini Iya. seperti saya kan, ini kan Papua, apalagi Papua pegunungan, Pak. Iya, Ya kan? Tentu kendala alamnya luar biasa. Betul, Pak. Mulai dari pembangunan untuk infrastrukturnya, ya kan? Betul. Nah, bisa dibayangkan lah, gitu Betul. kan, bagaimana diperlukan kerja luar biasa gitu, Iya, Pak. betul. Beda dengan ya di Jawa lah ya, gitu Betul, kan. betul. Baik, Pak Aris, Pak Nagason, mungkin sebelum kita closing minum dulu, Pak. Baik. Coba dicoba Makasih, minum Pak. dulu. Nah, sambil ngobrol nih Pak Aris ya. Iya. Kira-kira untuk tahun ini sudah mulai dibangun atau gimana, Pak? Dengan program yang tadi itu Oke, terima kasih untuk pembangunan OTIG ini. Tahun ini kita diusulkan saja. diusulkan. Iya, diusulkan ke pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital, Ya. Komdigi Komdigi, Jakarta, ya. ya, Komdigi Jakarta dengan bakti Kominfo Pusat, Pak. Oke. Tahun ini kita didorong untuk kasih masuk untuk programnya. Targetnya kapan itu, Pak? Supaya Selesainya? tahun 2026-nya itu tolong dibangunkan begitu. Oh, artinya 2026 mulai dibangun. Mulai dibangun. Kami ingin ditolong untuk dibangunkan begitu. Ya, ya. Karena kalau pembangunan Indonesia ini kalau merata, iya berarti Ya. rasa puas begitu, Pak. Betul. Iya. Nggak hanya di Indonesia Barat aja, Pak ya. Iya. Jadi harus pembangunan Indonesia harus merata. Iya, harus merata. Jangan tinggi rendah. Kalau tinggi rendah berarti ada persoalan yang terjadi. Tapi kalau lihat dari kondisi geografisnya ya, Pak, Iya. untuk pembangunan seperti itu Kalau dari segi anggaran luar biasa loh itu, Pak. Besar, Pak. kalau saya rasa bahwa sekitar 500 km itu tidak mencapai sampai triliun. Itu 500 km dari mana ke mana, Pak? Itu dari Jayapura, Jayapura ke Kerom, Oke. Kerom ke Waris, Ah. Senggi, baru Jalimo ke Wamena. Oh, itu 500 km ya? Iya, iya. Enggak. Tapi Itu lewat bukit, lewat lembah, lewat iya, gunungan lewat juga kan? Kuning, Lembah, begitu. Jadi ya bagaimanapun tetap harus Harus, berapa. ya. Ya. Ya, itu kan tanggung jawab pemerintah pusat juga Iya, kan. betul. Artinya mereka juga sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan kan, Iya. bahwa seluruh provinsi Indonesia harus sama sama. dalam pembangunan seperti itu. Betul, Pak. Baik. Jadi kami harapkan itu tahun 2026 itu pemerintah Sudah mulai. pusat harus dibangunkan. Ya, ya. Untuk optiknya itu harus ditarik pakai Ya. Provinsi Papua. Apalagi kalau kita cerita di awal tadi, Pak ya, potensi Papua pegunungan ini kan luar biasa. Betul. Belum ada cerita Betul. internet, orang sudah berkunjung ke sana. Iya, kan? betul. Seperti yang kita Betul, obrolin tadi di depan Iya, kan. betul. Bagaimana mancanegara ingin Iya. melihat suku Dani Betul. dengan festival yang ada di kehidupan di sana, ya kan. Sempat tadi saya singgung bahwa orang kalau nggak ke Papua ke pegunungan kayaknya belum lengkap kayaknya. Kira-kira gitu nggak, Pak Aris? Apakah juga gitu? Betul. Saya rasa kalau Papua Pegunungan ini, saya rasa sebenarnya potensi yang bagus. Iya. Tinggal pengembangan mau jalan. Pengembangan ini Akses kan kita jalannya. aksesnya, iya, Akses jalannya ke sana kita ya. membutuhkan bagian pembangunan optik itu penting. Karena kita mau promosikan ekonomi produktif untuk masyarakat. Iya, betul. Terus sisi betul. pemerintahnya, terus layanan masyarakatnya, Semua. iya. Nggak hanya wisata aja iya. sebetulnya, Pak ya, nggak hanya Jadi pariwisata banyak kan. hal yang kita harus Informasi Iya, macam-macam, betul. Pak. Kan? Terus kita harus
buat videotron juga untuk bagi masyarakat Ya. supaya perkembangan-perkembangan dari provinsi yang sudah maju. Nah, itu kita bisa tayangkan, Pak. Ya. Supaya mereka juga bisa lihat di situ. Ya. Oh, bisa mengikuti lagi. Karena memang sudah zamannya, Iya, ya kan, nggak mungkin juga Diskominfo harus mengumpulkan masyarakat dengan betul, Pak. bertemu ini kan, cukup Betul. melalui handphone atau Iya. melalui internet. Iya, Nah, itu kan mempermudah sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. betul, tentunya. Pak. Baik, Begitu, Pak. menarik nih Pak Aris memang Betul. sebenarnya. Mungkin karena waktu kita yang terbatas ya Pak Aris ya. Mungkin tapi dari apa yang kita obrolkan malam ini saya pikir cukup banyak hal ya Iya. yang bisa kita bagi ke rekan-rekan Kopi Tarik ya, khususnya teman-teman di dunia sosial media. Iya, betul. Bagaimana Provinsi Papua Pegunungan ini sebagai provinsi yang relatif baru Pak ya. Iya, betul. Ini ingin mengejar pembangunan yang sama tentunya dengan provinsi lain Iya, ya Pak. betul. Khususnya dalam pembangunan hal komunikasi, Iya, dalam hal internet ya, kebutuhan Betul. masyarakat. betul. Baik Pak Aris, Pak Nagason, terima kasih banyak atas Terima kasih, Pak. kehadirannya malam ini. Mungkin baru berapa hari sih Pak di sini? Baru 2 hari, Pak. Baru 2 hari ya, Iya. udah langsung ke Kopi Tarik, kita undang ke sini kan. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak di Iya. sini bisa menambah pemahaman kami, pengetahuan kami, khususnya rekan-rekan Kopi Tarik, bagaimana Iya. Papua Pegunungan itu saat ini sedang tumbuh dan berkembang Iya. dalam pembangunan. Terima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini, sangat menarik apa yang kita obrolin malam ini. Sayang waktu kita hanya terbatas, mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain episode kita bisa bertemu kembali untuk bercerita tentang Papua Pegunungan. Kepada rekan-rekan Kopi Tarik, kita sampai di akhir episode kali ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya, tentu dengan topik-topik yang menarik. Jangan lupa subscribe channel kami. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat malam.